Saya Muhammad Yakub, saya Mubalik Ahmadiyah. Sebelumnya saya ingin menggambarkan secara menyeluruh tentang Ahmadiyah. Ya, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, terutama masalah eksistensi dan aspek legalitas Ahmadiyah di Indonesia. Karena ini perlu supaya menjadi sebuah kesepakatan bagi kita bahwa Ahmadiyah secara hukum itu sah di Indonesia. Ya, yang pertama bahwa Ahmadiyah masuk ke Indonesia itu tahun 1925. Dan pada saat itu dalam masa-masa perjuangan. Dan pada saat itu ketika warga Ahmadiyah masih sedikit, tetapi kita ikut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kemudian tidak sedikit dari warga Ahmadiyah mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Rekan-rekan pasti pernah dengar, tahu bahwa pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, itu adalah Ahmadi, artinya orang Ahmadiyah. Ya, jadi itu. Jadi artinya bahwa Ahmadiyah sejak awal datang ke Indonesia darahnya merah putih, ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada ideologi lain bagi kami selain NKRI. Yang kedua, dari aspek legalitas, Ahmadiyah dari tahun 1953 sudah berbadan hukum resmi di Indonesia. Ya, saya kebetulan catat tertanggal 13 Maret 1953 nomor JA 5/23/13. Ini secara aspek legalitas. Dari aturan organisasi pun Ahmadiyah sebenarnya organisasi yang diakui oleh negara. Tahun 1985 ini memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Jadi dua ketentuan tadi sudah menjelaskan bahwa Ahmadiyah sampai sekarang tidak ada pelarangan. Apalagi kita sekarang masih abu-abu masyarakat Indonesia tentang SKB. Di dalam SKB tidak ada narasi, tidak ada redaksi yang mengatakan pelarangan terhadap Ahmadiyah. SKB yang kemudian sekarang menjadi alat untuk melakukan tindakan diskriminasi, kemudian penutupan masjid, kemudian pelarangan beribadah sebagainya, itu ternyata di situ tidak ada pelarangan terhadap jemaat Ahmadiyah. Jadi jelas sekali bahwa, sekali lagi saya tekankan, Ahmadiyah secara hukum sah di Indonesia, tidak ada pelarangan sampai detik ini. Yang berikutnya, berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan oleh Setara, mereka mencatat bahwa kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2020, Setara mencatat 2.713 peristiwa pelanggaran KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan yang terbesar dialami oleh jemaat Ahmadiyah sebanyak 570 tindakan KBB, kekerasan beragama dan berkeyakinan, yaitu sejak tahun 2007 sampai 2020. Dan bentuk-bentuk pelanggarannya itu macam-macam, kompleks, mulai dari kekerasan, intimidasi, kekerasan verbal, ancaman, penutupan simbol-simbol kegiatan kita, masjid, rumah mubalika dan sebagainya. Bahkan ada sampai pembunuhan ya di Cekesi. Jadi prosesnya panjang sekali. Yang kalau kita lihat secara hukum sangat berseberangan sekali. Kami sah di Indonesia, tetapi kemudian mengalami keadaan-keadaan yang seperti tadi. Dan aktor-aktornya kalau kita lihat ternyata dipetakan oleh Setara. Aktor-aktornya itu, mohon maaf saya harus rilis di sini kan ini sudah bagian dari Setara, sudah diumumkan. Aktor penekannya itu rata-rata sama. Yang pertama biasanya itu dari ormas Islam radikal. Yang kedua, masyarakat intoleran. Kemudian Bakor Pakem juga biasa menekan. Kemudian dari tokoh agama intoleran, politisi intoleran juga. Yang menarik di beberapa tempat kalau kita pelajari ketika ada penyerangan terhadap simbol-simbol Ahmadiyah, biasanya itu ada gejolak politik di situ. Misalnya ada pemilihan, ada kontestasi
pemilihan kepala daerah. Kita selalu membaca biasanya ketika ada salah satu kontestan ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, salah satu alat yang paling murah itu adalah Ahmadiyah. Mereka mengatakan pilih saja saya akan membubarkan Ahmadiyah, murah kosnya. Akhirnya masyarakat kemudian memilih mereka. Elemen-elemen yang biasa menjadi pendukung kami adalah biasanya itu LSM. Nah, kalau di Sulawesi Selatan kondisinya jauh berbeda dengan yang lainnya. Alhamdulillah, kalau kami tinggal di Sulawesi Selatan, kami lebih bersyukur dibanding dengan rekan-rekan kami yang ada di daerah-daerah yang lain. Misalnya dari pemerintah, pihak pemerintah secara garis besar alhamdulillah menerima keberadaan kami. Ya, tidak ada pelarangan. Salah satu indikatornya adalah kami membangun masjid sekarang ini alhamdulillah cukup ya lumayan 3 lantai dengan IMB masjid. Sudah dapat IMB. Itu membuktikan sebagai indikator bahwa pemerintah setempat tidak melarang keberadaan Ahmadiyah. Meskipun kemudian ada 1-2 oknum ya, itu sudah biasa yang tidak simpati dengan Ahmadiyah. Yang kedua, di Sulawesi Selatan secara umum, terutama di Makassar ya, kami diberi ruang yang cukup nyaman. Kami diajak untuk kegiatan-kegiatan, misalnya kami diajak untuk kegiatan-kegiatan diskusi, baik yang sifatnya untuk NGO maupun yang ada pemerintah di sana. Ya, kita datang ke Kemenak, diperbolehkan, kemudian ke Kesbangpol diterima dengan baik, di aparat kepolisian juga diterima dengan baik. Yang berikutnya, yang ketiga yang menarik adalah peran yang paling utama di Sulawesi Selatan ini adalah peran FKUB, terutama yang provinsi. Mereka sangat welcome sekali dan menerima dan bahkan mendorong kami untuk selalu berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang lain. Yang kemudian tokoh MUI, tokoh-tokoh MUI biasanya MUI di beberapa tempat itu menjadi aktor-aktor untuk memusuhi Ahmadiyah. Tetapi di Sulawesi Selatan saya melihat tidak semua ya. Ada sebagian tokoh-tokoh MUI itu sangat nyaman, sangat moderat sekali, sangat nyaman kepada kami. Mereka ini tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah mempelajari Ahmadiyah, meneliti Ahmadiyah dari hulu dan hilir. Mereka ke London sudah mereka lakukan itu dan mereka menyimpulkan bahwa Ahmadiyah adalah bagian dari Islam. Yang berikutnya yang selalu menemani kami adalah NGO, Jaringan Harmoni, Jaringan Lintas Iman Harmoni. Ini kami relatif sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mereka. Apakah itu berbasis pada keagamaan atau kegiatan-kegiatan yang lain, kami selalu diundang dan dilibatkan. Artinya ketika terjadi kegiatan diskusi atau kegiatan-kegiatan yang lain, kami diperlakukan sama dengan yang lain. Persoalan yang kami hadapi sekarang di Sulawesi Selatan itu adalah tahun 2020 tanggal 17 Maret keluar pelarangan beraktivitas dari Bupati Bulukumba. Ya, ini perlu jadi sorotan bagi kita. Kemudian ditegaskan lagi baru-baru ini tanggal 21 April tahun 2022 ada surat yang sama dari pemerintah desa di Bulukumba. Artinya di Sulawesi Selatan secara umum tidak ada masalah, tetapi khusus di Bulukumba memang sedikit ada riaknya. Jalsa Sarana sebelum pandemi, kita sebenarnya Jalsa Sarana adalah kegiatan kerohanian di situ, sholat tahajud, sholat 5 waktu dan sebagainya, pidato ceramah-ceramah agama selama 3 hari. Tetapi kemudian belum sempat sesuai dengan jadwal untuk ditutup, kita diminta untuk ditutup 3 jam lebih awal. Itu terjadi di Goa. Ada tekanan dari tanda kutip mungkin oknum kepolisian. Mereka mengatakan ada tekanan massa supaya kegiatan Jalsa ini ditutup. Tahun 2000 sebelum pandemi, tahun 2020 barangkali. Ya.